Hadirkan dua saksi ya Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media, terima kasih ya sudah mengawal kasus ini mulai dari sidang awal sampai hari ini adalah puncak dari permohonan PK yang diajukan oleh Nikita Mirzani melalui kami tim penasihat hukum. Ya, alhamdulillah hari ini kami lega ya karena ahli yang kami ajukan ya, dua ahli, satu adalah Profesor Henry, beliau adalah salah satu perumus Undang-Undang ITE sejak 2008 dirubah di tahun 2016 kemudian terakhir di tahun 2024. Beliau adalah ketua tim perumus dari Undang-Undang ITE itu sendiri, sehingga beliau memahami betul esensi dari makna pasal 27B yang 27B ayat 2 yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani ya. Nah, dalam kesempatan ini ahli itu sangat jelas, terang dan gamblang menjelaskan begini. Kalau unsur dari pasal 27B itu adalah sesuatu yang sifatnya itu masih rahasia. Artinya begini, Nikita mempunyai sebuah rahasia yang rahasia itu kalau dibuka, rahasia itu akan menjadi sebuah ancaman ya. Nah, kita menyaksikan sendiri tadi, kami tim penasihat hukum menyampaikan di persidangan, teman-teman media mungkin tadi bisa lihat, kami menyampaikan beberapa slide. Di dalam slide itu yang dihadirkan di persidangan tadi, kami mengcompare putusan PN, putusan PT, dan putusan kasasi. Apa isinya? Isinya bahwa dari putusan PT mengatakan, coba mana itu tadi apa Bang Roni, apa dokumen yang grafitsa itu loh, dokumen Nikita huru hara. Nah, itu di situ adalah terkait dengan kalimat-kalimat yang narasinya menjelek-jelekan. Satu, menjelekkan produk. Oke? Nah, yang kedua, dipertimbangkan oleh hakim baik PT, PN, PT, kasasi, itu narasinya adalah menjelek-jelekan fisik dengan kalimat-kalimat tadi, dokter abal-abal, beruntusan, dan lain sebagainya. Nah, menurut ahli, kalau demikian faktanya, maka tidak boleh dipaksakan pasal 27B ayat 2 ini terhadap Nikita. Kalau Nikita mau dihukum, harusnya pakai pasal itu tadi, penghinaan ringan. Penghinaan ringan itu pasal berapa tadi tuh? Nah, ancaman pidananya cuma berapa? 6 bulan gitu. Nah, ini ada apa gitu loh. Kasus ini ada apa? Dipaksakan pasal 27B ayat 2 dengan fakta bahwa menghina produk. Itu pertama. Yang kedua, menghina fisik. Narasi fisik nih, ya. Di pertimbangan hukum dari putusan tingkat pertama, tingkat PN, tingkat kasasi. Semuanya bicara begitu. Nah, maka kenapa ahli mengatakan ini hilaf hakimnya? Hakimnya hilaf loh ini. Kalau ini tetap dipaksakan, rusak negara ini. Kenapa orang dihukum dengan pasal yang tidak sesuai dengan fakta? Itu. Nah, maka ahli sampaikan tadi, kami kan bilang, saudara ahli kan sudah kami serahkan semua dokumen, ya. Dokumen ini putusan mana? Nah, inilah dokumen yang dinilai, ya. Siapa sih namanya? Glavitz. Dia juga produknya biar dokter jelek. Dokter produknya jelek. Ahli mengatakan kalau kepada produk tidak boleh dikenakan sanksi pidana orang karena produk itu bukan subjek hukum. Gitu loh. Nah, ini dipaksa nih kita dihukum karena kalimat ini. Dan video ini
di pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi, semuanya itu berkaitan dengan ada potongan video live dari akun @niki_huru_hara. Potongan video live. Ahli bilang, "Lah, terus videonya mana? Yang utuh videonya itu mana, diperlihatkan nggak waktu di persidangan?" Nggak ada, nggak diperlihatkan. Lah berarti kita dihukum tanpa alat bukti dong. Gitu loh. Ini kita dihukum tanpa alat bukti. Kalaupun ada, perolehannya bagaimana? Tadi ditanyakan sama rekan kami, Bang Andi. Perolehan alat buktinya ini apa? Yang hadir di persidangan, teman-teman media semua tahu. Ini loh, screenshot. Dan itu pun apa? Sudah tidak natural karena sudah diedit. Itu. Kalau mau bicara yang aslinya, berdasarkan hasil itu, kalimatnya begini, nggak begini. Ini. Gitu. Bisa dibacain nggak sih Bang dari yang palsu sama yang... Lah iya, bukan palsu, kalimat yang sebenarnya panjang, ini kalimat sebenarnya ini panjang. Intinya kalimat ini tidak utuh seperti yang diambil dari handphonenya Nikita. Intinya begitu. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita isinya begini, utuh, banyak. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita ini, ya. Nih, yang kami tandain stabilo nih. Ini adalah Pegang. yang utuh ya? Ya, yang utuh. Nah, ini yang tidak utuh. Karena apa? Sudah diedit. Dan ini tidak bisa dipakai jadi alat bukti oleh ahli ITE tadi bilang gitu. Harus mana, kalau begitu mana akun @niki_huru_haranya? Disita nggak dalam persidangan ini? Nggak disita, Prof. Nggak ada disita. Lah iya, berarti dia dihukum tanpa alat bukti digital, gitu loh. Mana? Masa negara menghukum orang tanpa alat bukti? Ini yang kami bilang dari kemarin, putusan ini benar-benar hilaf, harus dibatalkan. Itu yang pertama soal ITE. Soal yang kedua TPPU. Kami menghadirkan ahli juga. Hakim dalam pertimbangan PT, karena yang menaikkan TPPU-nya adalah PT, maka kita konsen di PT sama kasasi. Oke? PT bilang, hakim, bahwa Nikita Mirzani karena menyuruh Reza Gladys mentransfer uang ke PT Bumi Paramawisesa, maka itu dianggap sebagai upaya menyamarkan atau menyembunyikan uang. Ahli bilang, bukan kami loh ya yang bilang, ahli bilang karakter dari tindak pidana pencucian uang itu tidak seperti itu. Dia transaksinya berbelit-belit. Tidak ada pergerakan satu arah dari Reza Gladys ke perusahaan. Nah, kalaupun tadi ahli bilang, kalau menurut ahli, kalau uang 2 miliar yang ditransfer ke perusahaan itu adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang, maka Reza Gladys harus dikenakan dulu karena itu sumbernya dari dia. Gitu loh. Bukan dari Nikita, bukan dari Mail. Uang yang ditransfer itu kalau dikatakan sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka yang mentransfer terlebih dahulu harus dikenakan pasal TPPU. Karena dia sebagai pelaku aktif, dia yang menyamarkan, dia yang menyembunyikan, dia yang mentransfer. Gitu. Nikita orang yang menerima hasil. Tadi disampaikan sama ahli juga, dalam kasus TPPU ada 2. Kasus TPPU pasif dan TPPU aktif. Nah, kalau Nikita dikatakan sebagai orang yang menerima uang, maka hasilnya adalah, kalau dipaksakan ya, dia itu terkena pasal TPPU pasif, bukan TPPU aktif. Karena yang menyembunyikan Reza, yang mentransfer Reza. Gitu loh. Nah, itu penjelasan ahli tadi. Sehingga ya kami sampaikan juga, putusan kasasi bahwa di dalam putusan kasasi kami, nih, lihat nih. Tadi ini kan bicara soal, nih, ini kehilapan hakim berikutnya nih, bentuk nyata dari kehilapan hakim. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Nikita Mirzani yang menerima uang itu sebagai upaya menggunakan harta kekayaan, ya, sehingga memenuhi pasal pencucian, pasal 3, pasal pencucian uang itu. Ini kaitannya dengan pasal pencucian pasal 5 Undang-Undang TPPU. Inilah yang kami bilang putusan hakim itu tingkat kasasi hilaf.
dia mempertimbangkan TPPU pasif, tapi dia menghukum Nikita dengan TPPU aktif. Itu. Ya jelas, dia menghukum Nikita. Ini loh, dia pertimbangkan sendiri, hakim kasasi mempertimbangkan sendiri bahwa dia mengakui Nikita itu menikmati, menerima, memakai uang. Kalau dengan kalimat begini, ini masuknya dalam unsur pasal TPPU pasif. Kenapa di Nikita dihukum menjadi pasal TPPU pasif aktif dalam pasal 3 itu? Inilah salah bentuk khilafan nyatanya. Ini yang kami uji di pengadilan. Ini yang berkali-kali kami bilang bahwa putusan hakim itu adalah putusan yang mengandung kekeliruan, kehilafan, kesalahan yang jelas dan nyata, terlihat terpampang nyata di depan kita semua. Begitu, nanti ada tambahan dari Bang Andi. Ya, enggak. Maaf, perkembangan. Ya, silakan. Baik, ada tambahan sedikit ya. Apa yang disampaikan tadi rekan saya Pak Usman itu dari segi hukum material. Ya, hukum materialnya. Ya, hukum material itu bagaimana menerapkan pasal, bagaimana unsur pasal itu terpenuhi. Nah, kalau kita berdasarkan tadi ya, kita keterangan ahli, kedua ahli itu bahwa ada benar-benar keliru, hilaf menerapkan pasal. Seharusnya bukan pasal 27B ayat 2, ya kan? Kemudian ada beberapa unsur pasal yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kita mengacu kepada hukum formilnya, bahwa apabila penerapan pasal itu salah, maka tentu unsur pidana itu, unsur pasal itu tidak ada yang terpenuhi. Kalau kita mengacu ke asas legalitas, disebutkan bahwa apabila salah satu unsur pasal ya tidak terpenuhi satu atau lebih, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Oleh karena itu tadi saya tanyakan sama ahli, kalau itu bukan perbuatan pidana, akibat hukumnya apa? Makanya harus diputus bebas. Ya, seperti itu ya.